Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selma Reviana dengan NIM 0804 1282 328053. Saya akan membahas mengenai nutrisi tumbuhan. Nutrisi tumbuhan merupakan zat atau unsur kimia yang diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme yang diperoleh dari tanah, udara, dan air. Jenis-jenis nutrisi berdasarkan jumlah yang diperlukan, itu ada dua. Yang pertama itu makronutrien, yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Contohnya seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Yang kedua ada mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Contohnya itu besi, mangan, seng, tembaga, boron, dan klor. Sumber dan fungsi nutrisi utama yaitu yang pertama unsur nitrogen. Fungsi utamanya itu pembentukan protein dan klorofil. Gejala kekurangannya itu daun menguning atau klorosis. Unsur fosfor itu fungsi utamanya membentuk energi atau ATP, pertumbuhan akar. Gejala kekurangannya itu pertumbuhan melambat. Unsur kalium, fungsi utamanya itu aktivasi enzim, membuka dan menutupnya stomata. Gejala kekurangan itu tepi daun kering. Kalsium, fungsi utamanya itu pembentukan dinding sel. Gejala kekurangan itu daun mudanya menggulung. Unsur magnesium, fungsi utamanya inti klorofil. Pada inti klorofil, gejala kekurangannya itu daun tua kuning di antara tulang daun. Yang terakhir itu ada sulfur, fungsi utamanya itu sintesis asam amino. Gejala kekurangannya itu daun mudanya menguning. Berikut adalah contoh kekurangan dari beberapa unsur yang saya sebutkan tadi. Cara tumbuhan memperoleh nutrisi, yaitu dengan penyerapan ion melalui akar secara difusi dan transport aktif. Unsur hara diserap dalam bentuk ion, misalnya NO3-, K+, dan H2PO4-. Diperlukan air sebagai pelarut. Hubungan nutrisi dengan pertumbuhan tumbuhan. Nutrisi berperan penting dalam semua tahap pertumbuhan. Nitrogen dalam pembentukan daun dan batang. Fosfor pertumbuhan akar dan pembungaan. Kalium itu pengaturan enzim dan keseimbangan air. Kalsium pembentukan dinding sel. Magnesium itu bagian klorofil untuk fotosintesis. Kekurangan unsur seperti klorosis, nekrosis, pertumbuhan terhambat. Kelebihan pupuk juga bisa mengganggu pertumbuhan. Pertumbuhan optimal juga butuh keseimbangan nitrogen, fosfor, dan kalium. Faktor yang mempengaruhi penyerapan nutrisi yang pertama itu pH tanah yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Yang kedua itu ada kelembapan tanah menentukan kelarutan ion. Yang ketiga itu ada suhu tanah yang mempengaruhi aktivitas akar dan mikroorganisme. Yang terakhir itu ada aerasi tanah yang penting untuk respirasi akar. Kesimpulan yang didapat, tumbuhan hanya dapat tumbuhan hanya dapat tumbuh sehat bila memperoleh zat pendukung hidup dalam takaran yang tepat. Keseimbangan unsur dari lingkungan membuat proses pembentukan jaringan berjalan lancar. Jika keseimbangan terganggu, tumbuhan menunjukkan perubahan bentuk dan warna. Perawatan tanah dan pemberian bahan alami membantu menjaga daya hidup tumbuhan dalam jangka panjang. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.